Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah amma ba'd. Puji dan syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta banyak lagi nikmat yang tidak bisa dihitung satu persatu. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan 7 golongan yang akan mewarisi surga Firdaus. Terdapat pada Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lidzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Oke, dari surat ini dijelaskan bahwa ada 7 golongan manusia calon penghuni surga Firdaus. Dari yang pertama yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maksudnya adalah di zaman yang sekarang ini banyak orang yang sholat itu tidak pada fikih yang benar, karena sholat yang benar itu adalah dengan tumanina, dengan tuntunan sunnah. Karena sekarang tuh banyak masjid yang dibuat tetapi jarang orang sholat di dalamnya, seperti itu. Mungkin orang-orang yang sudah dalam sholatnya harus kita berbanyak ingat, karena ini adalah problem yang sering dirasakan sekarang ini. Yang kedua adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan tidak berguna atau perbuatan yang sia-sia, karena Allah itu tidak suka orang yang berbuat tidak berguna atau sia-sia, karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk beribadah di bumi ini, dan kita berbuat berlaku perbuatan yang lain seperti makan, seperti bekerja, itu adalah untuk mengisi kekosongan dikala menunggu waktu sholat. Jadi sholat atau ibadah akan menjadi prioritas untuk seorang muslim, dan kegiatan seperti bekerja dan lain-lain itu adalah menjadi bukan menjadi kebutuhan yang inti kita. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang menunaikan zakat, karena zakat sendiri menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang harus dikeluarkan setiap tahunnya. Zakat membuktikan bahwa kita harus berbagi, karena di dalam harta kita diperoleh terdapat hak orang lain. Oke, yang keempat, orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan keji dan zina. Karena banyak sekarang ini orang-orang yang memang mengakunya muslim, berKTP muslim dan lahir muslim, tetapi dia tidak paham hal-hal seperti ini, ya. Karena dimulai dari hal kecil. Zina itu ada zina mata, zina atau zina kemaluan, itu mungkin yang paling besar. Zina mata seperti kita melihat wanita tidak berhijab, melihat aurat wanita dan segala macam, itu adalah sebagian dari zina-zina yang dimaksud pada nomor 4 ini. Yang kelima adalah orang-orang yang menahan pandangannya. Ini termasuk dari zina yang tadi adalah zina mata, karena orang-orang yang menahan pandangannya itu
tetap akan mendapatkan dosa karena aurat tetaplah aurat ya. Di sini bagi siapapun yang memiliki amanah maka wajib menjaganya. Atau Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik bisa jadi wanita, karena memang wanita adalah tempatnya tuh kita tuh melihat dosa gitu kan. Karena banyak sekarang ini wanita yang tidak memakai kerudung, dan itu tuh kita ngeliat aja tuh udah dosa gitu loh. Oke, yang keenam adalah orang-orang yang mampu menjaga amanah dan janji yang tidak dipikulnya. Terutama kita yang tinggal di kampus atau yang mengikuti sebuah organisasi, amanah dan janji atau ya amanah dan janji itu sangat diperhatikan di sini karena amanah sangatlah penting. Jika orang amanah, jika orang jujur akan dipercaya oleh orang lain dan sekitarnya, dan itu pun akan dipakai untuk seterusnya. Apabila jika orang tersebut tidak amanah atau tidak jujur atau sesekali mereka tidak amanah, itu akan berimbas kepada selanjutnya. Gitu. Karena Allah juga dan Rasul juga menyukai orang-orang yang bersifat jujur dan amanah. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah orang-orang yang memelihara sholatnya. Balik lagi ke nomor 1, yang orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang-orang yang memelihara sholatnya sangat jelas merupakan amalan yang paling utama sebagai umat muslim. Karena memelihara di sini maksudnya adalah selalu sholat tepat waktu serta menyempurnakan ruku, sujud, dan gerakan lainnya. Yang dimaksud adalah tumaninah pada sholat. Ya, karena orang-orang yang memelihara sholatnya adalah orang-orang yang memang mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengirim kita ke bumi adalah untuk semata-mata beribadah kepada Allah, bukan untuk bekerja, bukan untuk mencari nafkah, bukan untuk makan, minum dan segala macam. Tidaklah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi yang terakhir tadi beribadah kepada sholat, memelihara sholat. Yang tadi seperti nomor 1 adalah tidak meninggalkan sholat, karena orang yang meninggalkan sholat ataupun yang menelat-telatkan sholat itu adalah hukumnya Allah tidak menyukai. Karena kita butuh Allah dan Allah tuh butuh amalan kita, bukan butuh amalan kita, karena sebenarnya Allah tidak butuh amalan kita yang butuh Allah gitu kan. Karena jika kita butuh Allah, apa yang kita udah kasih gitu kan, apa yang kita sudah lakukan. Karena Allah itu menyuruh kita untuk sholat tepat waktu, untuk ibadah, berdoa, beribadah, berzikir, dan belajar Islam. Karena menuntut ilmu juga ada kewajiban bagi setiap muslim. Karena setiap muslim dilahirkan untuk ibadah kepada Allah. Karena ibadah itu termasuk sholat, termasuk zikir, termasuk puasa, zakat, haji, dan segala perbuatan mengingat Allah dan Allah cintai itu adalah ibadah. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna atau sia-sia, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Jadi kita selaku muslim haruslah mengingat ayat ini dan akan dilakukan untuk setiap harinya. Karena ayat ini menjelaskan bahwa bagaimana sih orang Islam itu, bagaimana sih umat muslim itu. Karena oke, kita di luar pakaian kita bisa sama dengan orang lain, bisa sama dengan orang Hindu atau orang Kristen, tapi apa sih yang beda ya di sini?
karena kita tuh harus menjaga sholat, zakat, ya kan, amanah, jujur. Karena mungkin di agama lain diajarkan untuk jujur, untuk amanah, tapi di Islam lebih detail uh, karena kan kita memang diciptakan itu untuk beribadah, ya kan, karena jujur juga memang dicintai Allah. Jadi jujur sangatlah diperhatikan dalam konteks kita berdialog dengan orang lain, ya. Di sini saya menyampaikan untuk mengingat kepada saya pribadi dan kepada teman-teman yang mendengar agar terlaksana apa yang saya sampaikan, karena memang di sini saya juga masih belajar sama seperti teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin hazam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.